warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, hidup adalah sebuah kompetisi. Kompetisi untuk meraih yang terdepan, kompetisi untuk menjadi yang terbaik, bahkan kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya, banyak dari kita yang terjebak dalam kompetisi semu. Apa itu kompetisi semu? Kompetisi semu adalah mereka yang hanya mengejar syahwat duniawi saja tanpa melibatkan urusan akhirat. Bahkan dalam kompetisi semu ini selalu diiringi dengan sifat iri maupun riya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan teman-teman, Allah telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua yang patut kita syukuri. Namun orang-orang hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan hidup yang enak, bagaimana cara mendapatkan harta yang berlimpah. Bahkan kita berpikir bagaimana mendapatkan urusan-urusan duniawi saja, tanpa berpikir bagaimana cara mendapatkan mati yang baik. Maka dari itu, kita harus berlomba-lomba dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu kallati ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 158. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Wahai orang-orang yang beriman, hai kalian-kalian yang beriman, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat kebaikan. Bukan hanya itu, melainkan Allah memerintahkan kita agar tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Dalam artian, Allah memerintahkan untuk kita melakukan sesegera mungkin dalam berbuat kebaikan. Mengapa kita harus berbuat atau berlomba-lomba dalam kebaikan? Masya Allah teman-teman, sesungguhnya Allah akan menghimpun seluruh umat manusia untuk dihitung dan dibalas atas segala amal perbuatannya. Dan barang siapa yang banyak berbuat baik, maka akan semakin mulia martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Teman-temanku sekalian, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan kedudukan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan posisi tersebut? Dan diantaranya fastabiqul khairat, yaitu dirikanlah sholat dan jangan ditunda-tunda, bersedekahlah dan jangan ditunda-tunda, tunaikan zakat dan jangan ditunda-tunda, dan berbagi ke sesama manusia dan jangan ditunda-tunda. Allah memerintahkan kita untuk tidak menunda-nunda jika ingin berbuat kebaikan.
Usikum wa iyaya bitaqullah. Wahai teman-temanku, harusnya kita iri kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Mengapa demikian? Mengapa kita harus iri terhadap mereka? Sebagai contoh, dalam perumpamaan, sebuah kebaikan itu diibaratkan menjadi surga. Apakah kita rela memberikan surga kita kepada orang lain? Ini surga loh. Bukan makanan, bukan pakaian, bahkan bukan skincare yang kita rela, yang kita berlapang dada untuk memberikan hal tersebut kepada orang lain. Holas, buat ente fakot, udah ini buat kamu aja, gak apa-apa, aku nanti aja. Bukan seperti itu teman-teman. Karena surga ini adalah tempat yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh umat muslim di dunia untuk mendapatkannya. Maka dari itu teman-teman, marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena satu kebaikan yang kita telah lakukan, maka Allah akan membalas kebaikan itu pula terhadap kita. Bahkan teman-teman, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda jika kita melakukan suatu kebaikan. Dan di samping kita berbuat kebaikan, maka kita juga tidak boleh lupa pada kunci-kunci untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mengiringi setiap langkah-langkah kita dalam melakukan suatu kebaikan. Apa itu teman-teman? Yang pertama, beramal dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan suatu kebaikan dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Yang ketiga, jangan sombong terhadap amal soleh atau perbuatan yang baik yang telah kita berbuat. Jangan sombong, jangan congkak, jangan angkuh, jangan merasa bangga terhadap ibadahmu yang merasa ibadahmu itu akan masuk surga. Belum tentu teman-teman. Karena kamu yang merasa ibadahmu sempurna belum tentu akan masuk surga. Sebaliknya teman-teman, bagi para pemabuk, bagi para pezina, bisa jadi merekalah yang masuk surga. Wallahu a'lam. Usikum wa iyaya bitaqullah. Maka dari itu teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita harus selalu berbuat kebaikan, melakukan amal soleh. Karena hidup kita di dunia ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai tentunya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.